Selamat sore, salam guru penggerak. Kami dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan ke-7 kelas 35 akan memperkenalkan diri sebelum kami memaparkan tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada Ibu Suparti, ada Ibu Ulfa, ada Ibu Oki, ada Ibu Tika, dan saya sendiri Pak Bernard. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab berkaitan dengan refleksi pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kekuatan konteks sosial-kultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah latar belakang daerah kami adalah perkotaan. Tempat pendidikan berada di daerah perkotaan sehingga para orang tua dan peserta didik mudah untuk mengakses berbagai informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan. Yang kedua, latar belakang kebudayaan. Kaya akan berbagai kebudayaan yang menciptakan toleransi, gotong royong, dan kebersamaan. Yang ketiga, latar belakang pendidikan. Pada umumnya adalah kaum intelektual. Mayoritas orang tua memiliki pendidikan yang baik, sehingga pola pikirnya itu lebih modern. Yang keempat, latar belakang keluarga, kaum milenial, orang tua peserta didik berasal dari sosial ekonomi menengah ke atas dan usia muda atau milenial. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualisasikan sesuai nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi merupakan dampak dari kebinekaan antara umat beragama dan suku bangsa. Yang kedua adalah permainan tradisional. Dalam permainan tradisional terdapat nilai-nilai luhur yaitu kebersamaan, saling menghargai, sportivitas, kerjasama, dan kejujuran. Yang ketiga adalah pantun atau palang pintu. Berisi nasihat yang memberi tuntunan kehidupan yang hakiki. Menjaga budaya Betawi dan berperan aktif memperbaiki image tentang masyarakat Betawi. Yang ketiga, kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah menuntun kodrat alam dan zaman yang ada dalam diri peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita sebagai pendidik berperan aktif dalam menuntun kodrat alam, sifat atau karakter peserta didik yang berbeda dengan mengikuti perubahan dan perkembangan kodrat zaman, era digitalisasi. Apa tantangannya dan solusinya dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah? Tantangannya tentunya situasi pandemi merupakan tantangan besar bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Solusinya, guru harus belajar media pembelajaran online yang interaktif seperti PPT, interaktif, video menarik, game seru, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh gambar bentuk pembelajaran menggunakan teknologi. Tantangan dan solusi penerapan pemikir KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangannya adalah rendahnya budi pekerti peserta didik karena dampak negatif dari teknologi di mana mereka cenderung individualis, egois, dan kurang empati terhadap sesama. Solusinya, menggiatkan pendampingan personal approach, melaksanakan kegiatan kesiswaan yang menarik dan positif seperti membentukkan karakter diri anak atau disebut dengan karakter building. Contoh konkret dari pemikiran KHD yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Aksi nyata terwujudnya merdeka belajar dengan cara berkomunikasi dengan peserta didik berkaitan dengan model, metode, dan kegiatan pembelajaran yang mereka inginkan. Yang kedua, melakukan kelas mentoring tutor sebaya dengan saling berbagi praktik baik antar peserta didik.
Di toko besi ada kayu tertata, kayu di lem sangat melekat. Beginilah presentasi materi kita, silakan ambil yang bermanfaat. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Salam guru penggerak.